Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani Alia Putri. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yaitu dengan judul Batu Menangis. Nah, kisah ini mengangkat cerita seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang ibu yang sudah tua dengan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Suami dari ibu ini sudah lama meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ibu tua ini bekerja bercocok tanam di sawah dan di ladang. Sedangkan putrinya merupakan anak yang sangat pemalas. Ia tidak pernah membantu ibunya. Setiap hari, kegiatannya hanya bersolek, berjalan-jalan di sekitar rumahnya, agar setiap orang mengagumi kecantikannya. Semua keinginan dari Darmi pun harus dituruti dan dikabulkan oleh ibunya. Setiap kali dirinya disuruh untuk bekerja di ladang ataupun di sawah, Darmi selalu menolak. Nah, suatu hari, Darmi ikut pergi ke pasar bersama dengan ibunya. Di tengah perjalanan, Darmi merasa malu ibunya berjalan di sampingnya, sehingga Darmi menyuruh ibunya untuk berjalan di belakang Darmi. Dan ibunya pun hanya menuruti apa perkataan dari Darmi. Setiap kali ada orang yang bertanya kepada Darmi siapa yang berjalan di belakangnya, Darmi selalu menjawab dengan nada sinis bahwa yang berjalan di belakangnya itu pembantunya. Dan ibu yang mendengar perkataan anaknya merasa sedih. Dia tidak menyangka Darmi akan menjawab seperti itu kepada orang-orang. Begitulah terus yang terjadi setiap Darmi bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, pada suatu ketika, di tengah perjalanan Darmi bertemu dengan pemuda yang sangat tampan. Pemuda ini pun bertanya kepada Darmi, "Wahai gadis cantik, siapakah yang berjalan di belakangmu?" Darmi hanya menjawab, "Oh, itu adalah pembantuku." Dan ibu Darmi yang mendengar perkataannya pun hanya terdiam mendengar perkataan anaknya. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan. Darmi pun membentak ibunya. Akan tetapi ibunya hanya diam dan tidak menjawab perkataan dari anaknya. Seketika ibunya berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Melihat hal tersebut, Darmi semakin marah kepada ibunya. Dan ibunya hanya mendoakan untuk Darmi agar mendapat hukuman karena telah durhaka kepadanya. "Ya Tuhan, hamba mohon ampun kepadamu. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya," ucapan sang ibu. Tak lama kemudian langit menjadi mendung dan turun hujan dengan deras yang disertai dengan petir yang menggelegar. Tiba-tiba secara perlahan kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun sangat kaget dan menjadi panik. "Apa yang terjadi dengan kakiku, ibu? Tolong aku, ibu," ucap Darmi sambil berteriak. "Maafkan aku, Bu, aku tidak akan mengulanginya lagi," seru Darmi semakin panik. Namun, ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Darmi tidak bisa menghindar dari hukuman yang telah diterimanya. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Darmi pun terus berteriak meminta pertolongan kepada ibunya. Darmi hanya bisa menangis dan menyesali semua perbuatannya. Ibunya pun sangat bersedih melihat apa yang terjadi kepada anaknya. Sebelum kepala Darmi berubah menjadi batu, ibunya masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat pun menyaksikan peristiwa ini. Setelah seluruh jadi batu, perlahan langit pun kembali cerah. Tubuh Darmi yang telah berubah menjadi batu pun diletakkan di pinggir jalan. Batu itu diberi nama dengan Batu Menangis. Sampai saat ini, Batu Menangis itu masih tetap dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Dari cerita Darmi dengan ibunya ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita tidak boleh memiliki sifat angkuh dan tinggi hati. Nah, semoga dari cerita saya ini, teman-teman bisa mengambil hikmahnya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!